Dilanjutkan oleh sambutan Ketua PWI terpilih Panjenengan Bapak Kyai Mastur Hadi. Kepadanya kami persilakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuki acara puncak ngaji kebangsaan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantari. Pada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wa tariqu ilayhi wadihun lil qasidin, wa tariqu alayhi laiqun lil afirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibin al-tahirin. Ya hayyu ya qayyum ya hannan ya mannan ya dayyar ya sultan ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du fa ya ashabil fadail fadalatul mukarramin wala alim wala ulama wala kiai. Bapak Bupati Blora yang hari ini saya sudah bertemu pagi tadi sebelum ke gedung ini, dan dalam sambutan diwakili oleh Pak Beliau. Terima kasih Pak atas sambutannya. Kesatuan PWI dari Jawa Tengah yang hadir, Ketua PWI Jawa Tengah yang dihadiri yang diwakili Kiai Nur Salim yang telah berarti kepengurusan DPP PWI Blora, Ketua PWI Blora yang terpilih, Kesepuan PWI Blora Kiai Surhan, juga Kesepuan Kiai Nasir, juga sekaligus Wakil Suriah PCNU Blora Bapak Conro, Bupati kita sebelumnya Kiai Mas Rohin dari Madiun yang hadir, juga Kiai Sasmita dari PWI Pati ini yang hadir, juga hadir ini keluarga besar PWI Soraya, ada Gus Abdul Razak di sana, dan ketuanya langsung hadir dari Seragen, Kiai Haji Riyad Mustafa. Terima kasih Kiai. Panglima Laskar Sabilillah DPD Kabupaten Blora, para pengurus yang baru saja dilantik, selamat berjuang. Semoga bisa mengemban amanah sebagai pengurus DPD PWI Kabupaten Blora 2024-2029 bareng nanti dengan Pak Prabowo pilihannya. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para anggota PWI, para bapak, para ibu, juga para undangan dari pemerintah, juga dari Tentara Nasional Republik Indonesia, dari Kepolisian Republik Indonesia. Pada hari ini alhamdulillah acara sangat padat untuk PWI.
semalam itu Ketua Umum sedianya sudah janjian untuk hadir bersama di sini dengan saya. Sudah datang pula ke Seragen satu hotel bersama saya. Ketika pagi, asistennya ngomong sama saya, kayaknya Ketua Umum ini nggak bisa hadir ke Blora, tapi coba menunggu perkembangan. Mudah-mudahan kesehatannya pulih, istirahat di hotel. Waktu pagi, saya langsung ke Kiai Riyad Mustafa dulu, karena saya kalau ke daerah Surabaya dan sekitarnya ini kalau nggak mampir ke Kiai Riyad kayak pulang full gitu, kayak pulang sempurna. Kemudian langsung kemari, alhamdulillah dapat bertemu dengan tokoh-tokoh Blora, Bapak Bupatinya juga, mantan Bupatinya, alhamdulillah, kemudian dengan tokoh-tokoh NU di Kabupaten Blora. TWI ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setiap pengurus PWI tidak boleh melupakan dasar ini, karena ini ada dalam anggaran dasar. Anggaran dasar PWI adalah pertama, ia berdasar dalam berbangsa dan bernegara kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka PWI wajib untuk menjaga dan mengamalkan serta mengembangkan dan mempertahankannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar dari setiap upaya yang ingin merongrong keduanya. Tidak boleh PWI membiarkan adanya upaya-upaya kelompok tertentu untuk mengganti dasar negara kita Pancasila yang telah menaungi negara kita 79 tahun dalam ketentraman, kedamaian, kerukunan. Makanya kemarin ini HTI, FPI yang ingin mendirikan khilafah Indonesia bersyariah gaungnya cukup kuat. Tetapi 2 tahun setelah lahirnya PWI, keduanya dan kelompok-kelompok lainnya ini berpikir ulang untuk meneruskan cita-citanya dalam merokok Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan mengganti, melemahkan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. PWI juga di dalam akidah berasas akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-Nahdiyah. Ini al-Nahdiyah ini kalau ditajwid al-Nahdiyah, tapi kalau dalam tulisan al-Nahdiyah tidak boleh dilupakan bahwa PWI lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. PWI adalah pasukannya Nahdliyin-Nahdliyah di seluruh Indonesia. Tugasnya menjaga kemuliaan, kehormatan kiai-kiai dan Nahdlatul Ulama. Jika waktunya datang, PWI bersama Banser harus di depan di dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan di dalam menjaga kemuliaan para kiai dan para ulama. Ini kata-kata al-Mahdiyah ini bermakna bahwa di dalam amaliyah, di dalam fikrah, di dalam harokat, PWI sama dengan Nahdlatul Ulama. Secara amaliyah, di dalam fikih mengikuti 4 mazhab. Di dalam akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidi al-Sunnah wal Jamaah. Di dalam tasawuf mengikutinya PWI adalah Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, bukan Ba'alawi.
ada di dalam anggaran dasar RI, dan ini pula ada di dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Jadi salah kalau orang NU di dalam bertasawuf ikutnya Ba'lawi, karena itu bertentangan dengan anggaran dasar. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU kita di dalam amalan tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nanti punya turunan murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Hasan Asy'ari, Ahmad Ar-Rifai, Abu Madyan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada di dalam sanad silsilah Imam Al-Ghazali itu faqih muqaddam. Ini tarikat Alawiyah dari Ba'alawi yang telah saya teliti, ternyata jangankan tarikat faqih muqaddam, uang neraka, uang orang. Bagaimana orang yang tidak ada orangnya bisa menciptakan tarikat? Kalau tarikat Al-Qadiriyah, tarikat Asy'ariyah, tarikat Ar-Rifaiyah, tarikat An-Naqsyabandiyah, An-Naqsyabandiyah Khalidiyah, semuanya terverifikasi. Amalannya ada, mursyidnya ada, wiridan khususnya ada, sejarah pendirinya ada. Nah, kalau tarikat Alawiyah, saya sudah mencari, coba. Tarikat itu kan wiridan, tapi sholat baca apa? Kalau Qadiriyah baca La ilaha illallah 165. Kalau Syadziliyah dia bacanya 100, membaca istighfar 100, membaca sholawat 100, membaca La ilaha illallah setiap waktu subuh dan waktu asar. Semuanya ada. Nah, saya cari dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi yang katanya adalah fi bayani thariqah Alawiyah. Ini tidak ada bidannya apa, mursyidnya apa, sing nijazah ini apa, orang. Lalu kenapa mereka selalu bilang kita ikuti thariqah Alawiyah? Buktikan sanad silsilahnya Alawiyah sampai Rasulullah. Tidak ada. Kalau yang dimaksud adalah silsilah sanad sampai Faqih Muqaddam, terus ke Ali, terus ke Muhammad, terus ke Ali, terus ke Alwi sampai Ubaid, tidak ada kitab lain selain kitabnya Alwi. Kenapa tidak ada? Ya karena uang neraka. Karena uangnya. Lalu uang neraka bagaimana diverifikasi di dalam kitab-kitab semasa, Bapak-Bapak? Ini misalnya saya nih, tariqah saya Al-Qadiriyah, Wan-Naqsyabandiyah, tariqah Qadiriyah, Ar-Rifaiyah, tariqah Syafi'iyah. Saya juga tariqah Syafi'iyah. Saya juga tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Gurunya lengkap. Namun terkadang gurunya diaku sehingga murid kita. Lalu yang silsilah sanadnya sampai ke atas, bahwa misalnya Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah seorang yang historis pada masanya di abad ke-6 Hijriah. Digelati di kitab-kitab abad ke-6, karya ulama besar Ibnu Jauzi ada. Orang yang semasa, ulama yang semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani menulis namanya. Syekh Abdul Qadir Jailani seorang alim, seorang muhaddis, seorang sufi, seorang ahli tafsir yang kalau ngaji orangnya banyak, kalau waktu meninggal yang hadir untuk mensolati itu tidak bisa sekaligus walaupun aslinya besar. Jadi pakai sip nyolanya itu ada di dalam kitab masa lalu. Faqih Muqaddam katanya wafat 653 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Kitab-kitab kiamat sudah banyak. Ada kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, wah itu sebelumnya. Itu kitab As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Ada kitab Ibnu Hisam, ada kitab Al-Muqdisi dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang memberitakan pernah ada di Yaman seorang alim yang namanya Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Terkaya orang. Kalau orang berarti apa?
kisah yang ditulis hari ini adalah Sang Kuryang. Sama dengan Sang Kuryang, sama dengan Sang Kuryang terus dari pada namanya maling tundang wakwat. Kalau yang di Blora ini atau yang di Gerobokan Joko Tarung itu orang yang asli, sejarahnya ada, silsilahnya ada, tapi ada cerita legenda yang dibikin oleh para sastrawan. Jadi pada saat yang sama seorang sejarawan menulis pada masanya, pada saat yang sama pula seorang sastrawan mencatat dalam versi sastra. Ada ketemu dengan bidadari, nama bulan. Kata saya yang pakai sejarah itu, saya berarti turunan bidadari karena saya juga ada silsilah kepada Raden Joko Tarung. Jadi kalau melihat bapak-bapak ini, saya itu percaya karena turunan bidadari. Ada turunan bidadarinya. Bagaimana bidadari? Wallahu a'lam, itu namanya cerita. Nah, itulah namanya sisipan sastrawan terhadap sebuah sejarah yang benar. Ada lagi sebuah sisipan cerita fiksi di dalam latar belakang sejarah yang benar, tapi ininya fiksi. Contohnya seperti Arya Kamandanu. Arya Kamandanu itu cerita fiksi yang dilatar belakangi oleh sebuah sejarah asli, yaitu Mojopahit. Seakan-akan Arya Kamandanu bertemu dengan Jajamada, bertemu dengan Hayam-Wuruk dan lain sebagainya, tetapi sosoknya fiktif, dibikin sebuah kerajaan yang seakan-akan ada berbarengan dengan kerajaan Mojopahit, itu namanya kerajaan Madangkara. Tapi kita lihat di dalam kitab-kitab sejaman yang ada itu ketika Majapahit ada itu Pajajaran, Telaga, nggak ada yang namanya Madangkara. Lalu Madangkara ini siapa? Ini adalah kisah Fakir Kuat Mohon yang ngasih. Ada tungguan lagi. Ini dari sudah BCN sih. Biar kita dimarahin. Kita kan harus husnudon. Jadi husnudon kepada mereka, ya husnudon juga kepada kita husnudon aja itu. Kayaknya begitu harusnya. Setuju nggak? Ketika dalam amaliyah kita mengikuti Nahdlatul Ulama, dalam fitrah juga kita mengikuti Nahdlatul Ulama. Apa fitrah kita? Fitrahnya 3. Yang pertama adalah tawassul, tatawur, dan manhaji. Tawassul artinya tidak liberal, tetapi juga tidak tekstual. Orang kalau cara berpikirnya sudah seperti ini, tawassul, dia tidak liberal, tidak mengesampingkan teks Al-Quran, tidak mengesampingkan teks hadis, tetapi dia tidak pula tekstual. Kalau tekstual jadinya Wahabi. Kalau Wahabi tekstual, ketika ada sebuah kalimat tidak ada misalnya yang namanya maulidan, maka secara pemahaman dan cara berpikir Wahabi, maulid tidak boleh. Kenapa? Tekstualnya. Dia tidak pernah al-jamu bainan nasraini, dia tidak ada tafsir nas, tidak ada pula interpretasi yang lebih detail berdasarkan dengan usul kaidah usul fikih yang ada, yang dikembangkan oleh para ulama. Nah, kita ini adalah cara berpikir NU dan cara berpikir PRI sama, karena PRI anaknya NU. Apa? Tawassul, la liberaliyah wala tekstualiyah. Kalau liberal ada teks, dikesampingkan teks ini untuk kemaslahatan. Kalau kita itu tekstual, kalau tidak ada di dalam teks, maka itu sudah dianggap tidak boleh, haram dan bid'ah. Maka orang tekstualis mudah membid'ahkan umat Islam. Kalau kita liberalis, kita akan jauh
melenceng daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Cara berpikir kita adalah tawassul la liberaliyah wala tekstualiyah. Yang kedua, kita cara berpikirnya adalah tatawur, dinamis. Karena kita ini tidak tekstualis, maka kita dinamis. Bagaimana dinamisnya? Jangan-jangan nanti kalau dinamis, nanti kita akan menjadi liberal juga. Diikat oleh satu cara berpikir yang namanya cara berpikir manhaji, bermetodologi. Cara berpikir kita ada metodenya. Dari mana? Dari Al-Risalahnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dikembangkan oleh tafsirnya Imam Al-Juwaini, oleh Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali, oleh Ghayatul Usul, oleh Jam'ul Jawami Imam As-Subki, oleh Tasniful Masami Syarah Jam'ul Jawami, Hasyiahnya Al-Aqar, Hasyiah dari Jam'ul Jawami. Itu metode berpikir kita. Gak mungkin orang NU itu akan menjadi liberal. Gak mungkin orang NU akan menjadi tekstualis. Kenapa? Karena dia cara berpikirnya bermetodologis. Metode itu dari siapa? Dari Imam Asy-Syafi'i melalui kitabnya Ar-Risalah, dikembangkan oleh punggawa Imam Syafi'i seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, As-Subki dan lain sebagainya. Kemudian di dalam nanti amalnya sudah harokat, kita menggunakan arba'atu ta'il. Ada 4 T. Yang pertama adalah tadayyun, apa? Tadayyun, santun. Kita di dalam berharokat, walaupun geloranya luar biasa, siap mati di medan juang tadi, tetapi harus dalam menyampaikannya tadayyun. Apa tadayyun? Santun. Santun tapi benar. Terlalu santun husnudon. Jangan. PWI ini bedanya sedikit aja. Kalau NU sekarang ini husnudon, kalau PWI aku yakin bahwa bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Yai Muhammad Nasir sedang pidato atas nama Surya, Rois Surya PCN Blora, maka dia kalau ditanya, Yai, di mana nasab tahu? Anda bertanya pada saya, apakah saya sebagai Rois Surya Blora PCN atau sebagai kesepuan PWINS? Kalau kata yang nanyanya, saya bertanya atas nama Surya PCNU. Kalau atas nama Rois Surya PCNU, maka husnudon. Kalau atas nama Kesatuan PWI, kalau atas nama Kesatuan PWI, hakul yakin bahwa walau bukan keturunan Nabi, walau afal betul. Begitu jawabnya. Insya Allah selamat dunia akhirat. Tapi kalau orang memperhatikan, kalau ketum lagi ngomong nasab itu, lihat wajahnya. Itu gaya-gayanya orang ledek itu. Husnudon itu ledek. Tapi gak ngerti orang diledek itu, malah senang. Ada yang diledek dapat duit. Yang kedua, tatawwu. Apa? Tatawwu. Harus sukarela. Orang masuk PWI gak ada yang maksa. Bukan karena kita dilantiknya di gedung DPRD seperti hari ini, dihadiri oleh Bapak Bupati, wakilnya, dan juga mantan Bupati, oleh para anggota dewan, bukan berarti kemudian kita yang jadi anggota ini dipaksa oleh mereka. Tidak. Kita ini PWI tatawwu dengan sukarela. Makanya mukibin itu adalah calon-calon madhepun kita.
Jangan dibenci. Mukibin itu harus kita sayangi, karena untuk mereka lah kita ada. Kalau nggak ada mukibin, buat ada PWI, cukup NU. Tapi karena ada mukibin yang harus kita selamatkan, jiwa mereka, mental mereka yang terjajah, hidup mereka yang secara ilmu akidah mau ke surga aja harus mengikut kepada orang, kepada manusia yang tidak diajarkan di dalam agama Allah. Orang-orang menuntut seturut-turutnya kepada manusia. Jangankan harganya, kadang-kadang istrinya diminta juga diberikan. Untuk mereka lah PWI ada, untuk mereka lah kita berjuang. Maka kita jangan menganggap mereka musuh, tetapi menganggap mereka adalah medan juang kita. Mereka lah mad'u, orang yang kita ajak, orang yang kita selamatkan. Makanya kemarin Rizik Syihab dalam 212 khusus untuk membuka yang namanya pendaftaran jihad ke Palestina. Kata saya mendukung. Tapi yang daftar balai semua. Tidak boleh anak-anak Nusantara ikut-ikut daftar pendaftaran Palestina yang dibuka oleh Rizik Syihab. Karena saya baca sejarah. Bagaimana Balawi di Hadramaut, bagaimana Balawi di Indonesia. Nggak ada sejarah perang, nggak ada sejarah mereka mau berdarah-darah di dalam perjuangan menyebarkan agama Allah. Tidak ada. Ada di Aceh namanya Abdurrahman Az-Zahir Ba'alawi. Dia seperti berani pada tahun 1800-an akhir memobilisasi masyarakat melawan Belanda. Ayo kita melawan Belanda, ayo kita perang. Dimobilisasi oleh dia. Ketika rakyat Aceh itu kemudian percaya kepada dia kemudian masyarakat Aceh bersatu melawan Belanda. Sebelum perang 1-2 hari lagi dia kabur ke Jeddah Arab Saudi, dikasih uang oleh Belanda. Akhirnya itu pasukannya dihancurkan karena sudah dimobilisasi di tengah hutan, habis semua. Ini sejarah Aceh. Sejarah di Hadramaut saya juga. Coba urut dari nama Bahar Smith atau Rizik Syihab sampai kepada pengadilan. Adakah yang mati syahid di jalan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang perang. Jangan bawa-bawa setelah UB. Kalau setelah UB itu sudah pasti. Kalau seluruh keturunan Nabi itu jiwa perang, sama dengan orang Jawa. Ini kalau dibuka oleh para Prabowo, betul-betul dibuka. Saya yakin ribuan puluhan ribu yang datang. Kenapa? Karena orang Jawa, orang Nusantara, Aceh, Maluku, Bali itu orang perang semua, bos. Leluhurnya tukang perang. Saya yakin kalau dibuka semuanya akan daftar. Atau bukan semuanya, banyak yang akan daftar. Maka saya tidak setuju kalau dibukanya atas nama anak Nusantara. Tapi untuk Balawi. Coba kita lihat berapa Balawi yang mau dia untuk perang di Palestina. Bahkan kita akan nyumbang, PWI nanti akan nyumbang, betul? Kalau Balawi siap berdiam di Palestina, kita nyumbang setiap BPD berapa? 10 juta. Ini saya lihat di mana. Sekali lagi, apabila ada keluarga Balawi yang mau perang ke Palestina, setiap DPD PWI akan nyumbang 10 juta. Yang penting yang berangkat itu adalah Balawi. Kita lihat, tapi kalau yang dibuka